Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pembuatan spillway ataupun pintu air di Kali Jalangkeng. Dan Kali Jalangkeng ini masuk di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara ya. Dan sebelum kita ke spillway, kita akan jalan-jalan dulu ke sisi timur ya dari tempat ini. Dan kalau kita lihat di depan kita ini adalah salah satu kali besar ya di Kota Tua. Dan di sisi kiri bawah ini kita lihat sepertinya ada kubangan sabun ya. Dan saya juga awalnya berpikir bahwa apakah ada orang nyuci di bawah jembatan ini. Ternyata tidak ada teman-teman, dan ternyata di situ ada elevasi ataupun ketinggian air ya, ada sedikit perbedaan sehingga ketika air jatuh itu mengakibatkan adanya kubangan busa. Dan kita nggak tahu apakah kubangan busa itu ada yang membuang limbah di tempat ini atau seperti apa ya, kita nggak tahu. Oke, kita coba menuju ke sisi selatan ya dari tempat ini. Dan di depan kita ini ada sungai yang sudah dinormalisasi ya, dan sudah dibuatkan dinding-dinding penahan tanah ataupun retaining wall ya. Dan sisi kanan dan kirinya ini sudah dibuatkan seat pail ya, dan balok keeping bib. Dan cukup bersih ya kalau kita lihat ya sungainya. Di Jakarta itu teman-teman sangat banyak ya sungai dinormalisasi, ada sekitar 13 sungai, dan itu bukan perkara mudah ya teman-teman menormalisasi 13 sungai di Jakarta. Satu sungai saja, contohnya Kali Ciliwung itu sangat panjang sekali ya, dari mata air Puncak Bogor itu sekitar 120 km menuju ke pantai utara Jawa di Jakarta Utara ya. Dan itu membutuhkan keseriusan dalam menanggulangi ataupun menangani sungai-sungai di Jakarta. Itu baru 13 sungai teman-teman, belum pecahan dari sungai-sungai tersebut. Dan salah satu pecahan sungai di Jakarta itu adalah di depan kita ini, yaitu Kali Jalangkeng. Dan dibuatkannya di spillway ini teman-teman agar menahan banjir rob teman-teman. Karena memang di Jakarta Utara itu khususnya dekat pesisir ya, itu lebih permasalahan mereka itu adalah banjir rob. Dan saat ini posisi kita ada dekat di Pelabuhan Sunda Kelapa ya, yang dekat laut. Jadi memang permasalahan di sisi utara sana memang tentang banjir rob. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, di depan kita ini dibuatkan spillway. Cuma jujur saya di sini agak sedikit bingung sebenarnya teman-teman. Bingungnya itu sebentar kita lihat di sebelah kiri dulu ya sebelum kita hovering. Karena beberapa minggu yang lalu drone saya sempat nyangsang di gedung karena pas hoveringnya itu tidak melihat di sisi kirinya sehingga jatuh dah tuh drone di ketinggian 30 meter dan hancur berantakan. Oke, kita kembali di pembahasan kita teman-teman. Di depan ini adalah spillway ataupun pintu air. Cuma saya di sini jujur agak sedikit bingung ya, karena di sisi kiri ini dibuatkan seperti gundukan ya, dan di sisi kanan itu adalah spillway-nya ataupun pintu airnya. Dan kita kalau lihat itu manual ya, menggunakan setir kapal. Yang sudah ya sih teman-teman, kalau saya lihat ya di sisi kanan ini, kebetulan saya sudah sangat sering ya mengangkat proyek SDA DKI Jakarta ya, salah satunya di Polder Kamal. Di Polder Kamal itu dia menggunakan bendung karet, dan bentuknya itu mirip-mirip seperti ini teman-teman, yang sisi kanan yang ada gundukan itu
Dan kalau di polder Kamal itu di atas gunungan tersebut nanti ada bendung karet. Cuma kalau di sini saya agak bingung sebenarnya bentuknya seperti apa ini. Kebetulan saya adalah alumni sarjana hukum teman-teman, jadi agak mengenai teknik sipil. Mungkin teman-teman teknik sipil bisa berbagi ilmu kali di kolom komentar ya. Ini kenapa sisi kanannya seperti ini? Apakah nanti ada dibuatkan bendung karet? Cuma kalau dari konstruksi bangunan tersebut tadi kita lihat sepertinya tidak dibuatkan dudukan bendung karet ya. Dan tadi kayaknya konstruksi tersebut sudah hampir selesai ya, progresnya sekitar 85%-an ini. Dan kalau kita lihat sisi kanan pun tidak ada rumah pompa yang biasanya kalau bendung karet itu harus ada kompresor dan genset yang cukup besar untuk memompa bendung karet tersebut untuk menahan air rob. Dan silahkan teman-teman teknik sipil yang mengetahui tentang konstruksi di tempat ini agar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat pastinya. Oke, kita take off lebih tinggi ya untuk melihat muara dari Kali Jalangkeng ini. Jadi Kali Jalangkeng ini akan bermuara ke Waduk Pluit teman-teman, dan di Waduk Pluit itu di sananya itu adalah laut lepas ya, ataupun muara Kamal kalau nggak salah ya, muara Kamal. Dan nantinya air-air tersebut yang akan bermuara di laut lepas ya setelah diolah sedemikian rupa. Jadi di Jakarta itu ada namanya proyek 942 teman-teman, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan sebenarnya bukan hanya 9 polder, 4 waduk ataupun 2 sungai yang direvitalisasi. Sebenarnya per polder itu teman-teman, itu dia per paket. Contohnya seperti polder Pulau Arta Gading, polder Pulau Mas itu satu paket itu dengan polder Arta Gading, Kampung Betik, dan polder Kampung Ambon. Jadi polder ataupun proyek 942 itu tidak hanya sekecil itu teman-teman yang dibangunkan untuk penanganan banjir. Cuma banyak yang salah paham, dikiranya cuma 942 aja, tapi sebenarnya itu adalah ada pecahannya ke bawah-bawahnya teman-teman. Yang seperti saya jelaskan tadi, Pulau Mas itu adalah induk dari polder tersebut untuk sisi utara ya, di daerah Kelapa Gading. Nanti pecahannya itu ada ke bawah 4 lagi, dan seperti itu juga di polder-polder lainnya teman-teman. Seperti itu. Jadi penanganan banjir di Jakarta sangat luar biasa ya, hebatnya, Masya Allah. Dan di sebelah kiri sekali itu teman-teman, itu adalah polder ataupun itu sodetan Museum Bahari ya, yang menjadi salah satu yang masuk proyek 942 ya, untuk sungai di Museum Bahari yang dinormalisasi. Sudah sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat progres pembangunan spillway Kali Jalangkeng ya. Dan ini adalah bentuk upaya pemerintah kita dengan serius untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Semoga pemerintah kita diberikan kesehatan selalu ya, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Dan terima kasih teman-teman yang selalu menonton video ini, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Duit saya jatuh.